العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, sehubungan dengan topik atau judul kajian pada pagi hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan. Dan tadi judulnya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Pemimpin yang wajib diikuti atau ditaati. Tentunya akan banyak syarat yang melekat atau dilekatkan kepada pemimpin yang seperti ini. Namun saya ingin menyampaikan satu saja syaratnya, karena kalau terlalu banyak malah menjadi kesimpulannya tidak ada pemimpin yang bisa diikuti karena tidak memenuhi syarat semuanya. Dan untuk memudahkan, saya ingin memberikan gambaran dengan mengambil salah satu babak atau episode dari kejayaan Islam pada era kekhalifahan Islam di bumi Andalusia, yang sekarang sebagian besar itu menjadi wilayah Spanyol. Sementara wilayah yang dikenal dengan Andalusia dulu itu atau Jazirah Iberia itu bukan hanya Spanyol tapi juga masuk ke sebagian yang sekarang jadi negara Portugis. Jadi cukup luas. Nah, ada satu pertanyaan. Apa yang menjadi penyebab Islam mencapai keemasan, bahkan hadir di wilayah tersebut sampai dengan kurang lebih 700 tahun? Dan kehadiran Islam di wilayah Andalus yang sampai 700 tahun itu bukan kehadiran biasa-biasa saja. Akan tetapi Islam hadir dengan berbagai macam prestasi yang diraih, yang memberikan manfaat bukan saja kepada kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut, akan tetapi juga menjadi cahaya penerang bagi masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini umpamanya adalah masyarakat Eropa. Dari kawasan Islam di Andalus ini lahir para pemikir, para ulama berkaliber internasional, dan bahkan karya-karyanya dapat kita baca sampai sekarang. Seperti ada ulama tafsir terkenal yang namanya dinisbahkan kepada salah satu kota di kawasan Andalus,
yaitu Imam Al-Qurtubi. Itu dari Cordoba. Kemudian ada ulama tokoh mazhab Zuhri, yaitu Imam Ibnu Hazm lewat karyanya Al-Muhalla, dan banyak lagi. Jadi 700 tahun Islam hadir, dan bukan saja hadir tapi eksis. Hanya kemudian setelah 700 tahun Islam itu lenyap di situ, di bumi Andalus, juga dengan berbagai sebab. Dan lenyapnya itu nyaris tanpa bekas di Andalus itu. Dan ini harus dijadikan ibrah bagi kita semua, karena Islam di Indonesia sampai dengan saat ini kurang lebih sudah hadir sekitar 700 tahun. Tapi bercermin dari pengalaman umat Islam di Andalusia yang eksistensinya sampai 700 tahun, kemudian lenyap tanpa bekas, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Islam di Indonesia akan terus hadir meskipun sudah 700 tahun. Buktinya di Spanyol nyaris tanpa bekas, padahal sudah lahir para ulama berkaliber yang karya-karyanya sampai sekarang masih ada, eksis dan dibaca oleh kaum muslimin, bahkan juga oleh bangsa-bangsa yang lainnya, begitu ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita. 700 tahun, tapi tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan 100 tahun kemudian Islam menjadi tinggal sejarah di Indonesia, bercermin dari pengalaman yang di Spanyol. Nah, salah satu, saya katakan bukan satu-satunya, salah satu alasan mengapa Islam itu kemudian bisa hadir 700 tahun dan mencapai puncak kejayaannya, antara lain karena para pemimpinnya. Nah, ini saya masuk ke tema ini. Antara lain para pemimpinnya adalah mereka yang masih mau menerima nasihat. Itu. Jadi kalau saya ditanya dengan judul yang tadi, saya langsung kepada kesimpulan dulu saja supaya jadi pegangan, ya. Nanti kan kalau terlalu panjang kesimpulan di akhir malah agak kepegang. Pemimpin mana yang harus diikuti adalah pemimpin yang masih mau mendengarkan nasihat. Nasihat apa? Nasihat agama dari para ulama. Rasulullah kan pernah ditanya oleh para sahabat, apa sebetulnya esensi atau hakikat dari din agama itu? Rasulullah menjawab sampai 3 kali diulang oleh beliau. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Din itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya dari kata nasoha adalah meluruskan, membersihkan. Seperti pada kalimat nasohal asal, membersihkan madu. Kan madu yang diproduksi oleh lebah itu tidak langsung bisa diminum, harus dipisahkan, dibersihkan. Itu namanya nasoha, nasohal asal. Jadi mereka yang mengaku beragama adalah mereka yang mau dibersihkan akidahnya, dibersihkan ibadahnya, diluruskan kalau dia bengkok, ya, dan dia mau mengikuti jalan yang ditunjukkan. Itu orang beragama. Jadi dalam konteks ini, untuk mengukur keberagamaan kita sampai sejauh mana kita mau menerima nasihat, mau diberi nasihat, dan juga berani memberikan nasihat.
Sebab antara menerima nasihat dan memberi nasihat sama-sama beratnya. Dan yang terberat menyampaikan nasihat dan menyampaikan nilai-nilai dan ajaran agama adalah satu kepada mereka yang berkuasa. Itu paling berat. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah mencoba? Saya pikir belum. Sekarang ngasih nasihat kepada yang berkuasa, dilaporkan ke polisi, kan begitu ya. Paling berat. Makanya dikatakan jihad yang paling afdol itu adalah menyampaikan kebenaran inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Itu jihad yang berat. Kalau menyampaikan nasihat di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini yang soleh-soleh, nggak ada berat-beratnya. Jadi seharusnya saya tidak menyampaikan nasihat di sini. Ini kan sudah lurus-lurus, ya. Di sini kan tidak ada koruptor dan tidak akan korupsi juga kan. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan karena memang tidak berkuasa. Jadi untuk apa saya menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang lurus dan soleh ini? Gak ada jihadnya. Jadi paling jihad saya ya dari Bandung aja naik mobil ke sini. Karena ini orang-orang yang soleh gitu ya. Jihadnya luar biasa. Itu berat sekali. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila Fir'auna." Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi simbol kuasa. Ya, gelar gitu, seperti malik, raja, atau sultan, atau presiden, atau khalifah. Nah, itu Fir'aun mereka. Jadi Nabi Musa disuruh mendatangi Fir'aun untuk berdakwah. Kenapa? Innahu togho, karena dia itu penguasa yang sewenang-wenang. Jadi Musa itu diminta mendatangi Fir'aun bukan karena dia penguasa, bukan, tapi karena sewenang-wenang. Jadi para ulama itu rata-rata dia pasti akan menjadi oposisi terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Itu ceritanya dari dulu. Coba para nabi lihat. Nabi Ibrahim berhadapan dengan siapa? Dengan Namrud. Ketika Namrud sudah kalah logika, kalah mantik ya, dengan Ibrahim, dan ketika ditanya, "Anta fa'alta hadza bi'alihatina?" Kata penguasa dan orang-orang kafir musyrik pada waktu itu, "Engkau Ibrahim yang berbuat sedemikian kepada Tuhan-Tuhan kami, kau hancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Kata Ibrahim, "Tidak. Tanyakan saja kepada yang paling besar. Kalau kamu yakin patung yang paling besar itu yantiqun. Yantiqun itu bukan bisa berbicara, tapi bisa berlogika. Manusia itu adalah makhluk yang berlogika, bukan hanya bicara. Sebab kalau binatang juga bicara bisa, tapi tidak logis. Manusia itu nilai kemanusiaannya semakin tinggi apabila bicaranya semakin logis. Semakin tidak logis dia turun dari manusia menjadi majnun dia. Kalau tidak logis, umpamanya ditanya sama kita, "Mau kemana?" Terus dia menjawab 5.000 katanya. Kan dia juga bicara, menjawab, tapi logis tidak? Tidak logis. Maka kita menyebut orang ini begini kan, sudah tidak lurus, tertutup. Maka disebut dengan majnun. Dari kata jan artinya tertutup. Jin itu dari kata jan, disebut jin karena jin itu tertutup dari pandangan kita. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan jin, padahal saya mengharapkan sekali. Tapi saya nggak ketemu ya. Aneh, ada orang yang tiap hari ketemu jin, jangan-jangan dianya jin juga gitu ya. Majnun artinya orang yang tertutup akalnya, disebut majnun.
Jadi bukan orang gila. Makanya Rasul juga meminta kita jangan menyebut dia itu orang gila, tapi yang kena musibah karena terlalu banyak masalah dan dia tidak memiliki jalan untuk menyelesaikan, akhirnya mumet gitu ya di situ. Di bahasa kita jadi koslet gitu ya, ngagiclak gitu itunya ya. Nah makanya kalau ketemu orang yang seperti ini, sebetulnya dia penyembuhannya harus didekati, dirangkul, diajak bicara, curhat. Makanya curhat itu harus dibayar, karena saya paling tidak mau dengar orang curhat, pusing. Kita juga punya banyak masalah kan. Makanya psikolog mendengar curhat orang dibayar dia per jam. Betul kan? Datang ke dokter, curhat apa? Penyakit. Dokter itu mental luar biasa, tiap hari dengerin orang curhat. Ya. Makanya dokter konsultasi, naon karaos begini. 600.000 curhat itu. Ya. Maka saya jarang, hampir tidak pernah saya curhat kepada orang. Selesaikan sendiri. Ya. Pada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena saya juga kalau mendengar terus orang curhat terus sering pusing ngedena. Jadi orang milu lieur oge. Betul kan? Ibu-ibu? Ya, makanya psikolog dibayar, dokter dibayar, lawyer nih kan curhat masalah hukum dibayar itu mahal, per jamnya minimal $500. Sekarang $1 berapa ya? 15.000 ya. Jadi per jam itu $500, 7,5 juta ya. 7,5 juta itu baru curhat dia di situ. Ya. Nah, curhat yang gratis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang majnun itu sebetulnya dia harus diajak bicara oleh kita. Nah, Rasul tidak menyebut orang gila yang ini, dia musibah. Maka Rasul mengatakan, kamu ingin tahu al-majnun haqqal majnun, orang yang sebenar-benarnya gila bukan itu bukan orang gila, hanya dia mumet saja. Tapi yang orang betul-betul gila itu adalah orang sombong. Nah, eta nu gelo asli mah. Orang sombong itu kan sebetulnya kecil tapi ingin tampil besar. Sebetulnya tidak punya uang, ingin tampil banyak uang, kan capek. Capek kan? Pugu-pugu mata boga duit, tapi yang raktir. Kumaha coba ya? Dia punya kendaraannya, sebetulnya tipenya seperti ini, tapi dia ingin tampil mantep. Akhirnya kan merental dia. Rek ngerental tuh boga duit, nginjem. Terus dia bisa 2 jam, setelah 4 jam belum dikembalikan, pusing kan yang situ. Itu yang al-majnun haqqal majnun. Orang sombong itu ibarat balon ya, kan kecil tuh. Ditiup, bisa ditiup orang lain atau meniup sendiri jadi besar. Tapi bukan yang sebenarnya kan. Gampang saja untuk meletuskan dia, tidak perlu linggis yang besar, hanya jarum yang kecil. Orang sombong tuh seperti itu. Nah itu yang sebenar-benar gila, penyakit tuh orang. Jadi dia tidak tampil apa adanya, sakit sekali itu. Puguh mata boga, hayang disebut boga. Puguh mata bisa, hayang disebut bisa, sakit. Jadi tampil saja apa adanya. Ya. Nah manusia itu kemanusiaannya tergantung kepada logiknya. Kalau dia bicara logis, semakin tinggi nilainya. Kalau tidak logis, jadi majnun. Bahkan ada yang begini, si eta mah lamun ngomong teh anu jelas ge jadi henteu. Atau kan jadi begitu. Ya. Nah, kata Ibrahim, tanyakan saja sama yang paling besar. Kalau kamu yakin
Patung yang paling besar itu yantiqun, bisa berlogika. Ya Namrud juga tahu. Kalau ditanya itu patung, jangankan berlogika, bunyi aja gak bisa dia. Tapi kan penguasa mah di mana-mana mengeleh. Mengeleh mah kudu rakyat. Betul kan? Mengeleh mah kudu rakyat. Di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang. Maka hati-hatilah ketika kita memegang kekuasaan. Logika, kekuatan logika Namrud sudah ambruk karena Ibrahim. Akhirnya yang berbicara logika kekuatan. Bukan kekuatan logika, karena kekuatan logikanya sudah kalah. Kata Ibrahim, tanya siapa yang paling gede. Dia gak bisa jawab, berarti kekuatan logikanya sudah kalah. Tapi dia penguasa gak mau kalah. Yang berbicara adalah kekuatan logika. Apa jawabnya? Harrikuhu augeslah. Jeung Ibrahim mah moal eleh, duruk we duruk. Itulah logika kekuatan. Musa disuruh mendatangi Firaun karena dia togo sewenang-wenang, bukan karena dia penguasa. Karena kekuasaan atau kita menjadi penguasa itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan pada satu saat bisa menjadi kewajiban kita berkuasa itu. Karena ada banyak hal termasuk kebenaran perlu ditegakkan lewat kekuasaan. Tanpa kekuasaan kebenaran ini tidak akan bisa tegak. Begitu. Umpamanya pada hadis yang terkenal nih, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah kalau tidak pernah berkuasa? Nah, jadi di sini para hadirin, pada satu saat kita harus berkuasa. Kalaulah tidak ada cara lain untuk menegakkan kebenaran ini kecuali dengan kekuasaan, maka wajib kekuasaan itu untuk diraih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apabila untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban dan tidak ada cara lain kecuali dengan ini, katakanlah dengan kekuasaan, maka meraih kekuasaan itu menjadi wajib hukumnya. Jadi pada satu saat jamaah Persis harus menjadi wali kota Bogor minimal. Sudah direncanakan belum sama PDP Sultan Bogor? Harus direncanakan dari sekarang, dibikin target. Paling lama 10 tahun dari sekarang. Siapkan tuh generasi muda. Gampang jadi wali kota itu. Gampang sekali. Tanya ke Kang Bima, gampang. Dia teman saya itu waktu di Australia. Dulu dia ketua PPI. Nah, Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Tapi saya belum pernah ketemu lagi setelah dia jadi wali kota. Gampang, yang agak susah adalah gimana supaya terpilih jadi wali kota. Betul ya? Tapi saya mau kasih tahu caranya. Kita lewat Jamiah ini. Di Bogor itu ada berapa kecamatan? Berapa? 6. Dirikanlah cabang. Sekarang kita punya 2 ya? 2 ya? 2. Tinggal 4 lagi. Tinggal 4 kecamatan lagi. Adakan terus dakwah, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk dapat menjadi wali kota, berapa ribu suara yang diperlukan? Dihitung secara statistik ini. Kita punya cabang situ. Dan kita harus nanti mengajarkan politik tanpa uang. Kalau di tiap kecamatan sudah puluhan ribu jamaah kita, cukup kita dalam program dakwah, pendidikan, pasti mereka akan memilih calon dari kita kan, dan tidak perlu bayar-bayar segala. Jadi saya udah kasih tahu caranya. Tadi kan yang paling sulit bagaimana caranya supaya terpilih. Dirikanlah 3-4 cabang lagi. Kemudian gini target, tiap cabang kita berapa ribu suara. Satu keluarga kita berapa nanti suara. Belum menurut simpatisan. Jadi orang tekudu gogorowokan di pinggir jalan, nempel gitu. Simple kan? Gitu. Rencanakan dari sekarang 10 tahun. Ya.
Yang sepuh-sepuh sekarang ikut bantu doa. Yang sepuh-sepuh itu. Jadi anda sekarang. Kan itu tadi. Kekuasaan itu adalah halal, bahkan jadi wajib hukumnya. Yang kemudian menjadi haram itu adalah kekuasaan yang jatuh kepada kesewenang-wenangannya. Nah, Nabi Musa alaihissalam diminta mendatangi Fir'aun bukan karena dia berkuasa, akan tapi innahu togho, karena sewenang-wenang. Togho, togut ya. Togho itu arti awalnya togho itu leber, kayak gelas ini. Tampaknya gelas ini hanya 300 ml umpamanya. Saya isi 500, tumpahkan, itu namanya togho. Jadi penguasa yang sewenang-wenang adalah penguasa yang dia melaksanakan kekuasaannya dengan melanggar batasan. Batasan apa? Batasan hukum, batasan etika kekuasaan. Oleh karenanya, yang namanya kekuasaan itu harus dibatasi, Bapak-bapak. Kenapa? Karena fitrah manusia itu cenderung sewenang-wenang. Dari mana kita bisa melihat? Coba perhatikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, buka sekarang surat Al-Alaq ayat 6 ya, dan pasti hafal itu. Kalau tidak hafal, hafalkan. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu termasuk yang di sini. Layatgha, punya kecenderungan sewenang-wenang. Ar-ra'ahu staghna, apabila dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Tolong digarisbawahi, lebih daripada yang lain. Orang yang punya kelebihan ilmu, dia sewenang-wenang dengan ilmunya dan jadi penipu. Penipu itu orang yang berilmu minus iman. 3 pinjol gitu ya. Gitu. Penipu, gak ada penipu yang bodoh, gak ada. Berikan ke saya datanya penipu itu bodoh. Nggak ada. Nu bodoh mana katipu. Betul. Ibu-ibu pernah tertipu? Sama siapa? Sama suami? Wah, gawat juga kalau begini. Berarti ini para penipu semua sini ya. Penipu itu pinter semua, hanya minus iman. Makanya penipu itu kalau dia ingin menipu orang yang pinter, dia minimal mengimbangi kepintarannya. Kalau yang ditipu itu ulama, ustadz, dia akan mengimbangi keulamaan, keustadannya. Kan begitu? Makanya penipu yang datang ke, yang menipu kiai ustadz, dia pakai sorban minimal. Pakai peci. Minus iman. Tertipu tuh. Makanya penipu itu bicaranya bagus. Tidak ada penipu itu yang menyinggung. Kalau ucapan ulama banyak yang menyinggung. Jadi aneh juga kalau ulama berusaha tidak menyinggung. Jangan-jangan bukan ulama. Kan tersinggung juga kaum kafirin Quraisy oleh Rasulullah. Kan tersinggung mereka semua. Kenapa tersinggung? Karena Rasulullah berada di jalan yang lurus, mereka ada di situ. Ya tersinggung kan? Penipu itu tidak mau menyinggung orang. Makanya memuji ya, di depan kita itu memuji. Pokoknya nyeri hati lah mun di tukang tipu na geus eueuh. Ketika tukang tipu itu berhadapan dengan kita, kita disanjung betul-betul. Tidak ada manusia yang lebih hebat kecuali kita. Itu ketika kita dapat penipu. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan sangat baik gitu. Rajanya penipu itu kan munafik ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Itu surat Al-Munafiqun. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannada. Kalau kamu lihat kepada penipu itu, kamu terkagum dengan penampilannya. Dan kalau dia bicara, kita mendengarkannya dengan seksama, ngargepkeun gitu ya. Begitu. Makanya saya di sini mungkin ingin menyinggung sedikit supaya saya bukan jadi penipu gitu. Itu penipu. Nah,
kalau para ulama itu dia menyampaikan kebenaran. Jadi pasti ada yang tersinggung. Nah, manusia itu kalau punya kelebihan dengan ilmunya, dia akan menipu. Sewenang-wenang dengan ilmunya. Sekarang kan banyak dengan berbagai macam alasan, ya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk sewenang-wenang apabila dia memiliki kelebihan. Kelebihan ilmu, dia akan sewenang-wenang dengan ilmunya, membodohi itu rakyat. Mereka yang punya kelebihan harta, dia juga akan sewenang-wenang dengan hartanya. Sekarang siapa yang berkuasa di negeri ini? Siapa? Yang punya uang, yang menentukan siapa yang harus menang di pilpres ini, pilkada ini. Karena orang PSIS tidak punya duit, ekonomi kita kan sebatas ekonomi canceling, ya bagaimana mau menguasai dunia ini? Dengan hartanya mereka. Siapa yang punya Sentul City? Yang jelas bukan di sini kan? Kita ini betul-betul prihatin. Dulu merdeka itu kita sebut tanah air sendiri, Tuhan yang segitu sendiri. Sekarang setelah merdeka hanya ingin punya tanah 150 meter saja harus nyicil 20 tahun, betul kan? Bahkan ada perhitungan, mereka yang lahir dari tahun 95, yang lahir tahun 95, anak-anak saya itu terancam tidak akan punya rumah karena tidak kuat untuk mencicil, karena cicilannya akan minimal dia harus nyicil sebulan kurang lebih 10 sampai 12 juta. Berarti dia harus punya penghasilan 36 sampai dengan 40 juta sebulan. Itu kan yang terjadi di Bogor, apalagi kan mahal sekali ya tanah itu, apalagi yang di depan istana Bogor. Nggak ada juga tanahnya ya. Di situ udah nggak ada. Jadi saya tadinya mau beli, ya bukan tidak punya uang, tanahnya nggak ada. Dia sewenang-wenang dengan hartanya. Dan yang ketiga, orang kalau kekuasaannya melebihi dari keharusannya, dia akan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Begitu. Dan itu kecenderungan manusia. Oleh karena itu Allah menurunkan batasan, had. Batasan atau had itu untuk membatasi kekuasaan supaya tidak sewenang-wenang, namanya dihukum. Di atas hukum namanya etika. Bangsa Indonesia punya pengalaman. Konstitusi tidak membatasi berapa lama orang jadi presiden. Akhirnya Pak Harto wareg 32. Kemudian dibatasi oleh rakyat Indonesia 2 tahun saja, 2 periode saja. Itu hukum. Hukum itu disebut hukum paling tidak 2 cirinya. Satu, ada batasan. Yang kedua, ada kecuali. Hukum tanpa kecuali bukan hukum. Tapi lamun hukum kecuali kabeh tagelin hukum. Dan kalau hukum tidak ada batasan, bukan juga hukum. Sekarang coba lihat geus puguh cek konstitusi teh, presiden teh kudu 2 periode, hayang ditambah jadi 3. Itulah manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana layatgha, kecenderungan manusia itu sewenang-wenang. Ar-ra'au staghna, apabila dia merasa lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, ajaran Islam antara lain memberikan kepada kita apa yang namanya syukur. Ya. Kalau kita punya kelebihan harta, ya bersyukur supaya tidak jadi sewenang-wenang tuh hartanya. Bersyukurnya orang yang berharta ya dengan zakat, dengan infak, kan begitu. Ya. Bersyukurnya orang yang berharta. Bersyukurnya orang yang punya ilmu ya mengajarkan kepada yang lain. Bersyukurnya orang yang punya kuasa dengan kekuasaannya menjadikan orang lain sejahtera, tentram, aman ya, dan membatasi diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi kan sudah saya sampaikan kalau nanti ada 10 tahun yang akan datang wali kota Bogor dari Jamaah Persis, aturan menentukan jadi wali kota itu di periode, udah jangan maksa-maksa jadi 3 periode. Harus membatasi diri. Karena kalau kita melewati batas, maka menjadi dari kewenangan menjadi sewenang-wenang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan ya, ada presiden Amerika. Saya mencontohkannya presiden Amerika saja ya, supaya aman. Yang pertama, George Washington. Dia itu pahlawan, pemimpin perang Amerika. Makanya terpilih jadi presiden. George Washington. 4 tahun dia jadi presiden, pemilihan berikutnya dia terpilih lagi, udah kedua kali. Dan pada pemilihan yang ketiga, itu rakyat tampaknya juga sudah akan sepakat memilih beliau lagi. Disinilah kita harus belajar, malu sama George Washington. Dia bukan orang Islam, ya, bukan orang Indonesia, bukan orang Bogor, tapi kita harus malu sama dia. Begini jawaban George Washington. Kita ini berperang, berjuang melawan penjajah Inggris karena Amerika tidak mau jadi kerajaan, tidak mau jadi mamlakah kerajaan, maunya jumhuriyah, republik. Kalau Amerika jadi kerajaan, maka yang namanya raja itu hanya dari keluarga itu saja, kan begitu. Kalau republik, semua rakyat berhak untuk jadi pemimpin di negeri ini. Sekarang kalau kalian terus minta saya jadi presiden, berarti kalian meminta saya untuk jadi raja. Untuk apa kita melawan kerajaan? Kita sendiri malah jadi kerajaan. George Washington malu tuh. Kita ini perlu pemimpin yang kayak dia. Tidak ada aturan pada waktu itu, akan tetapi George Washington membatasi diri. Dunia ini akan aman, nyaman, tentram, karena tidak mungkin semua diatur oleh hukum, gak mungkin. Kita sendiri harus membatasi. Bahaya berat kehidupan, namun segala sesuatu kudu di ayah hukum tertulisnya. Umpamanya berapa suap kita makan liar atau banyak kudu diatur gitu. Kan kita ngatur sendiri. Namun si beteng urang teh geus rada teas gitu, ya sudah, kan begitu kan? Lebih banyak kita sendiri yang harus membatasi ketimbang hukum yang tertulis. Kita sekarang begini, tidak ada kok hukumnya sih. Di atas hukum tuh ada etika. Nah, makanya para jamaah Persis ini, sebelum Anda semua nanti jadi wali kota Bogor minimal, terus jadi gubernur Jawa Barat, terus jadi presiden, Anda harus bisa berhukum di jamiah kita. Jadi sampai bisa ngurus negara, urus lah ya sih bener kan. Jangan-jangan nanti malah lebih tidak benar kalau diurus sama kita. Beres. Kita tanamkan etika berkuasa, etika kewenangan yang kita miliki, jangan sewenang-wenang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ya. Nah, jadi Nabi Musa datang itu karena sewenang-wenang. Nah, pada zaman Andalus, kekhalifahan Islam di Andalus, itu para khalifahnya mereka mau mendengar nasihat dari para ulama. Dan ulamanya berani menyampaikan nasihat. Sekarang kalau ulamanya tidak berani, tetap aja kan. Jadi pemimpinnya mau menerima nasihat, ulamanya berani menyampaikan nasihat. Yang lebih gawat, pemimpinnya tidak mau menerima nasihat, ulamanya juga tidak berani menyampaikan nasihat. Iya no gawat pisan. Pada saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu khalifah yang menjadi bagian dari keemasan Islam di kekhalifahan Andalus itu.
Itu namanya khalifahnya Abdurrahman An-Nasir. Ini khalifah ini ditulis di dalam banyak catatan kitab tarikh ya. Dan pada saat itu hidup seorang ulama yang berani menyampaikan nasihat, namanya Munzir bin Sa'id. Nah ini tektokan gitu ya antara ulama dan khalifahnya sangat bagus. Yang satu berani menyampaikan nasihat, yang satu lapang dada untuk menerima nasihat. Pada saat itu Khalifah An-Nasir sedang sibuk membangun infrastruktur kota. Kalau sekarang ya, infrastruktur kota di Kurtubah. Sibuk sekali beliau mempercantik kota Kurtubah. Dan memang Cordoba sekarang itu, Kurtubah terkenal dulu itu. Di situ ada satu tempat ya, yang sekarang namanya gak diubah, Madinatuz Zahra. Di kawasan situ. Bapak-bapak ibu, ada yang sudah berkunjung ke situ? Belum. Nanti setelah Covid ini hilang ya, kita ketemu di sana. Itu Zahra. Ya Bu ya. Lebih mahal ongkos dari Bandung ke Bogor. Naik bis berapa Bandung ke Bogor? 100.000 ya. 100.000. Tapi kalau naik pesawat ke Spanyol dari Indonesia, PP paling 14 juta. 14 juta. Tapi pakainya dolar. Jadi hanya berapa? Kurang dari 1.000. Dari Bandung ke Bogor tadi berapa? 100.000. Ini cuma 1.000. Cuma 1.000. Dulu tahun 50-an 60-an orang naik pesawat itu seperti kemustahilan. Mustahil orang naik pesawat. Diantar sekampung. Sekarang everybody can fly. Ya, kata AirAsia, everybody can fly. Betul. Jadi saya aneh ketemu di Paris, tanu piknik teh orang Cililin, Batu Jajar, Tanah Sareal. Betul ya, situ. Kayak ibu-ibu begini. Akibatnya apa? Itu tukang souvenir di kawasan di Paris di Trocadero situ, ya berhadapan dengan Menara Eiffel tuh ada Trocadero tuh. Mereka pada bisa bahasa Indonesia atau harideng gitu. Saya bilang, kamu pernah ke Indonesia? Belum katanya. Kok bisa tahu? Tahu, saya sering ketemu banyak orang Buah Batu ke sini. Tanu ngomong orang Afrika. Ya. Jadi berkunjunglah ke situs itu. Berangkatnya dari Maroko. Dari Maroko nanti naik ferry. Ya, dari pantai namanya Tanyir tuh di situ. Naik langsung ke Spanyol. Granada, terus naik bis aja kalau dari situ sampai ke Cordoba. Naik bis murah. Paling juga berapa ya? Satu kali jalan mungkin 40 euro, 50 euro. 50 perak, murah sekali. Bangun An-Nasir situ. Saking sibuknya Khalifah An-Nasir membangun infrastruktur negeri, dia sudah tidak punya waktu untuk sholat berjamaah. Ini bahaya. Ini kan kekhalifahan Islam. Khalifahnya sudah tidak sempat sholat berjamaah. Gelisah Syekh Munzir bin Sa'id, dia sebagai ulama yang bertanggung jawab. Karena beliau tahu persis kalau umatnya, apalagi pemimpinnya, sudah memunggungi, mengabaikan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka alamat atau tanda rahmat Allah, keberkahan akan ditahan. Akan ditahan. Allah mengatakan begini, "Lau amana ahlal qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Kalau beriman penduduk satu negeri dan bertakwa, niscaya kami akan membuka ya, barokah di langit dan di bumi. Akan dibuka tuh barokah. Pintu barokah. Apa itu barokah?
Sudah sering diucapkan? Apa ibu-ibu sudah pernah mendapati barokah? Jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Akhirnya dibuang tuh keberkahan. Antara lain arti barokah itu, antara lain ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Contohnya, ibu-ibu dapat nafkah bulanan nih dari bapak-bapak. Masih dapatkan bulanan? Masih ya? Di era Covid ini juga masih ya? Jangan bohong nih. Masih ya? Alhamdulillah. Umpamanya berapa sebulan? 20 juta? Ya. Ya, saya sebut 10 juta saja lah ya. 10 juta saja. Sebulan 10 juta. Ada juga ternyata yang dapat bulanannya 4 juta saja. Ada yang 25 juta. Tapi yang 4 juta ini setiap akhir bulan semua urusan selesai dengan 4 juta. Selesai. Dihitung-hitung sebetulnya ya, dia itu menyelesaikan persoalannya nilainya menjadi 10 juta. Nah itu barokah. Jadi barokah itu daya solusi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kuantitasnya 4 juta tapi menyelesaikan problem yang 10 juta. Barokah. Tapi ayah 25 juta akhir bulan ninggalkan hutang 10 juta. Berarti nggak ada barokahnya kan? Nah, ibu-ibu pilih mana, yang 4 juta atau yang 25 juta? Pantas ibu-ibu itu gak pernah tentram hidupnya karena tidak mau dapat barokah. Yang ada di pikirannya sarakah. Sarakah aja kan? Maunya 25 juta. Jadi ari ngadoa, semuanya minta keberkahan. Bawahnya mau makan, Allahumma barik lana, kan keberkahan. Tapi permintaannya 4 juta atau 25. Berarti gak tahu arti barokah. Makanya tidak pernah ketika keberkahan itu hinggap di ibu-ibu tidak menganggap ini keberkahan. Karena kualitas kan yang tadi. Itu berkah ya. Jadi bapak-bapak ngertos kan? Senang sekali bapak-bapak. Akhirnya nanti bapak-bapak ya mah tak 5 juta, mudah-mudahan janten berkah. Nah itu diserahkan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tersenyum, itulah istri-istri solehah. Kalau banyak komplain, kayaknya naon ya namanya. Nanti kalau 5 juta diterima dan mudah-mudahan berkah, suaminya bulan depan nambah lagi 10 juta, 5 juta, begitu. Itu keberkahan tuh, ziyadatul khair ya. Nah antara lain keberkahan Allah itu akan turun ke dunia ini termasuk bumi Indonesia apabila penduduknya beriman, terlebih-lebih lagi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memunggungi perintah Allah, maka Allah akan menahan itu berkah. Nah Syekh Mundir bin Said itu khawatir ini sudah tidak ada lagi khalifah ikut sholat berjamaah, sibuk dia. Puncaknya ini Khalifah An-Nasir ini sudah tidak 3 kali kedapatan tidak sholat Jumat. Sibuk dia. Dan masjidnya kan satu. Kalau sekarang tidak sholat di sini, ini masjid apa namanya? Birrul Walidain ya. Mungkin di Masjid Mayor Oking gitu atau di masjid mana. Dulu satu masjidnya. Mungkin yang sekarang jadi gereja itu ya, katedral masjid kita. Mungkin itu masjidnya. Jadi kita udah 3 kali, gelisah, semakin gelisah Syekh Mundir bin Said itu. Waduh bagaimana ini khalifah pemimpin kita, sholat berjamaah sudah tidak keburu, sholat Jumat sudah 3 kali. Bukan saja murka Allah yang ditakuti, tapi keberkahan juga akan ditahan. Meskipun kuantitasnya banyak, katakanlah berasnya banyak, tapi terjadi daging gitu. Meskipun uang itu ada, tapi tidak jadi solusi, utang aja terus. Itu ditakuti. Alhamdulillah, pada Jumat keempat
Ada tuh khalifah. Ada. Ini dijadikan kesempatan oleh Syekh Mundir bin Said. Beliau memerankan dan menempatkan dirinya sebetul-betulnya ulama yang sejati. Dia sampaikan nasihat tanpa rasa takut, tanpa rasa benci. Gak ada sedikit pun kebencian, kedengkian. Gak ada hate speech. Ujaran yang tidak ada. Ini asli ikhlas. Karena begitulah ulama harus menyampaikan nasihat meskipun kepada khalifah, kepada penguasa. Sampaikan kepada Jumatnya. Beliau membacakan tuh ayat yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Di dalam surat Asy-Syu'ara, nanti buka ya. Surat Asy-Syu'ara. Atabnuna bikulli ri'ain ayatan ta'bathun. Apakah kalian akan terus-menerus membangun, kalau sekarang infrastruktur gitu ya, di tempat-tempat yang strategis, meskipun kadangkala bangunan itu tidak diperlukan, hanya kalian untuk bermegah-megah saja. Gitu. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian juga terus membangun benteng-benteng. Di mana benteng-benteng tersebut kalian gunakan untuk mengekalkan kalian punya kekuasaan. Wa idza batashtum jabbarin. Dan kalau kalian mengambil hak masyarakat, hak manusia, hak rakyat demi pembangunan yang kalian lakukan itu, kalian menggunakan secara kejam, jabbarin. Ya. Fattaqullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku. Sampaikan itu oleh Syekh Mundir bin Said. Kayaknya semua hadirin tuh haredang tuh. Ya, haredang. Beres Jumat, Khalifah An-Nasir memanggil putranya Al-Hakam. Kemudian An-Nasir bertanya kepada putranya Al-Hakam. Al-Hakam, anakku, bagaimana pendapat kamu khutbah Syekh Mundir bin Said yang tadi? Jawaban Al-Hakam seperti jawaban kita pada umumnya kalau ada kiai mengkritik seperti itu. Kata Al-Hakam, Pak, bahaya khutbah yang tadi itu, mengganggu stabilitas. Jadi saya usul segeralah Syekh Mundir bin Said itu diusir, dikeluarkan, berbahaya. Itu kan sekarang juga begitu kan? Kan gitu. Mun aya mah laporkeun, gitu kan begitu sekarang. Tapi yang menarik jawaban Khalifah An-Nasir. Al-Hakam, anakku, kamu salah besar. Ini yang bikin Al-Hakam kaget. Dan nanti dia yang akan menggantikan Khalifah kan? Ini nih yang saya katakan tadi, ini pemimpin yang harus diikuti ini. Kata Khalifah An-Nasir, kamu salah besar, kamu salah total. Justru Syekh Mundir itulah sebenar-benarnya ulama, sebenar-benarnya ustadz, sebenar-benarnya kiai, sebenar-benarnya khotib Jumat. Harus begitulah kalau ulama. Ayah sama sekali gak tersinggung. Berterima kasih yang sebesar-besarnya sudah diluruskan. Kaget. Pasti di sini juga kaget kan? Ada pemimpin yang jawabannya seperti itu. Tidak ada yang salah sedikit pun dari Syekh Mundir. Justru salah kalau dia tidak menegur ayah. Begitu kata Khalifah An-Nasir. Kemudian Syekh Mundir bin Said, Khalifah An-Nasir mengatakan begini kepada Al-Hakam. Aku titip kepadamu nanti kalau kau diamanahi sebagai khalifah. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Kamu harus menjaga Syekh Mundir ini tetap sebagai ulama kita, sebagai imam sholat kita. Biarkan dia tetap menguasai mihrabnya untuk mengimami kita. Biarkan Syekh Mundir itu dia menguasai mimbar Jumatnya, jangan kau sekali-kali ganggu untuk menyampaikan nasihat. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Selama aku hidup dan nanti kalau kau sudah diberi amanah kekuasaan, kamu harus jaga eksistensi ulama seperti Syekh Mundir ini.
Mantep kan? Apakah Bapak Ibu-ibu sudah menemukan ada pemimpin seperti ini? Atau saya pertanyaannya, apakah ibu-ibu pernah bertemu di dalam mimpi pemimpin seperti ini? Lamun ngimpi-ngimpi wae henteu atau ada jauh orangnya asli itu. Minimal pakai di jamiah kita. Ya. Kalau ada yang menyampaikan usul saran itu, itulah justru dia yang memiliki rasa tanggung jawab. Bahaya kalau di jamiah kita sudah tidak mau menerima nasihat dan berani memberikan nasihat, kumaha engke jadi wali kota Bogor. Jadi kapasitas pimpinan daerah Bogor itu jadi wali kota. Nah, jadi ustadznya jadi wali kota. Begitu, ya. 10 tahun lagi, gak lama kan sekarang. Jadi nanti saya mudah-mudahan, tapi 10 tahun yang akan datang, saya sih usia sudah mendekati 70. Mudah-mudahan ke sini nanti saya ketemu dengan wali kota Bogor yang ngaji di sini sekarang. Ya, nanti 10 tahun lagi. Saya selamat, mudah-mudahan masih ada dengan saya nanti. Jadi saya udah usia 66 tahun nanti. Tapi kalau lihatnya sekarang kayaknya cukup sehat ya. Bisa ketemu 10 tahun yang akan datang. Itu jawaban dari Khalifah An-Nasir. Setelah khutbah Jumat itu, ya, Khalifah itu berubah betul-betul. Beliau berjamaah dia tiap waktu sholat. Jumat apalagi. Dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian di kawasan Andalus itu, yaitu dengan kemarau panjang. Air susah. Panen gagal, hewan ternak pada mati, manusia kesulitan sekali mendapatkan air. Mungkin mereka juga mandi hanya seminggu 2 kali saja gitu, karena kurang air. Pada situasi seperti ini, penguasa yang sehebat apapun dia tidak mampu membuat air. Jangankan 1-2 liter, apalagi beribu-ribu liter. Untuk 1 tetes air saja gak bisa. Hanya tetes air mata aja yang bisa dia keluarkan. Gak bisa. Dan Khalifah An-Nasir tahu persis, satu-satunya kunci untuk membuka penguasa langit menurunkan hujan itu adalah lewat sholat istisqa. Hanya itu yang bisa kita pakai. Karena bagaimana air itu diturunkan, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Kunci rahasia kiamat Allah Subhanahu wa taala, kapan hujan turun, itu pun Allah Subhanahu wa taala, hanya lewat salat istisqa. Khalifah An-Nasir tahu tata cara salat istisqa. Dia bisa mengimami salat istisqa. Akan tetapi dia segera teringat, saya pernah tanpa alasan meninggalkan salat berjamaah. 3 kali tidak sholat Jumat. Saya ini terlalu kotor untuk berani-beraninya mengimami sholat istisqa. Meskipun dia sudah bertobat betul-betul, tapi rasanya aduh, jika nanti apa ya, saya kayaknya gak berani lah gitu. Maka dia mengutus ajudannya untuk mendatangi Syekh Mundir, memohon beliau untuk mengimami sholat istisqa. Datanglah ajudan ke hadapan Syekh Mundir. Ditanya oleh Syekh Mundir, ya ajudan Khalifah, bagaimana kabar Khalifahmu sekarang? Ajudan ini menjawab dengan jujur, karena dia yang sehari-hari tahu apa yang dilakukan oleh Khalifah. Maka kata sang ajudan, Syekh Mundir, sekarang Khalifah An-Nasir itu tiap malam tidak ada yang terlewat untuk dia sholat tahajud. Dan bahkan tiap malam saya sering mendengar beliau itu berdoa sambil menangis. Dan pernah saya mendengar beliau berdoa begini, ya Allah, janganlah kau turunkan azab kepada rakyatku ini karena kedolimanku sebagai penguasa. Kaget itu Syekh Mundir begitu mendengar laporan dari siapa ajudannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau turunkan azab kepada rakyatku.
kedoliman saya sebagai penguasa. Biarkanlah ajab itu milik saya sebagai penguasa yang pernah berdolim ya Allah. Begitu. Demi mendengar laporan itu, terharu Syekh Munir bin Said. Sangat gembira sekali mendapati pimpinan yang ketika diberi nasihat bukan membalasnya dengan kebencian, akan tapi dia balas dengan perubahan perbuatannya ke arah yang lebih baik. Bukan membalasnya dengan penjara. Sebagaimana Namrud merespon Ibrahim, harriku, sudah bakar saja. Tidak, sangat gembira. Oleh karena itu kemudian Syekh Munir menjawab, ajudan, insya Allah saya siap untuk mengimami sholat istisqa. Begitu jawaban itu. Nah, tapi sebelum pergi, ajudan itu kata Syekh Munir bin Said, tolong sampaikan kepada khalifah oleh-oleh dari saya, buah tangan. Jadi kebiasaan orang-orang yang soleh itu saling memberi oleh-oleh. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengajian tuh ya pulang saling membeli oleh-oleh gitu. Saling oleh-oleh. Itu kebiasaan orang soleh, buah tangan. Tapi ari Bogor jeung urang Bogor mah barosneun atuh ku bolu tales mah ya gitu. Gitu. Jadi yang dia tuh kan bukan itunya ya, tapi apa ya? Perhatiannya gitu. Di sini justru yang sehat orang barat. Orang barat itu senang sekali. Makanya saya kalau ketemu teman saya di luar negeri, pasti dari sini saya bawa oleh-oleh. Itu yang bagus-bagus. Mamanya dari Indonesia saya bawa batik. Mereka senang pakai baju batik, kan nggak ada di situ. Hanya yang sulit biasanya ukurannya, tidak XL, serem gede itu ya. Saya bilang, kamu itu badannya kok tidak normal sebagai manusia ya, gitu. Atau apalagi kadang-kadang ada apa ya, triple X gitu, L-nya tetap aja gak ini apa, nggak cukup. Akhirnya saya bawa dasi batik. Kalau eta mah kan teu aya ukuran nanya gitu. Atau sal yang kesini ya, begitu. Senang mereka. Dan mereka juga kadang-kadang sebelum saya pulang, lari dia. Ini apa? Ngasih coklat saya. Kan saya gini, tuh coklat mah aya di Bandung oge, itu Silver Queen nggak begitu. Perhatiannya kan. Mereka ngasih coklat. Begitu. Tapi buah tangan oleh-oleh dari Syekh Munir bin Said itu bukan batik. Karena waktu itu gak ada batik. Bukan juga coklat. Tapi seuntai, sebaris puisi atau syair. Yang ini hasil abstraksi, kristalisasi, pemadatan dari ayat yang tadi. Lau amana ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawi wal ardh. Itu dipadatkan oleh beliau. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan juga dari bawah bumi. Dipadatkan menjadi sebaris puisi yang luar biasa. Ini oleh-oleh, mungkin ditulis sendiri karena belum ada komputer waktu itu. Begini bunyinya, ihmilil matara ma'aka, hai ajudan, ihmilil matara, bawalah hujan, ma'aka bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbar dunia, apabila pemimpin dunia khusya', tunduk, khusyuk, melaksanakan perintah Allah, faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang penguasa langit niscaya dia akan menurunkan rahmatnya. Luar biasa kan? Kayaknya dilaminating tuh sama Khalifah An-Nasir, tapi waktu itu belum ada mesinnya. Luar biasa kan sairnya. Ihmilil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Kenapa Syekh Munir bin Said mengatakan seperti itu? Karena khalifah sudah membuka dadanya untuk menerima nasihat. Dia sudah menjauhkan perbuatan dolimnya, tidak melaksanakan perintah Allah. Sekarang kita sudah mendapati pemimpin yang soleh seperti ini, yang mau menerima nasihat, mau diluruskan ketika bengkok. Ihmilil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu ke hadapan pemimpinmu yang soleh itu. Idza khasya'a jabbarud dunya, apabila para pemimpin dunia sudah pada soleh, faqad rahima jabbarus sama,
maka Allah pemimpin langit akan menurunkan rahmatnya. Bawa tuh oleh-olehnya. Dan tidak lama kemudian dilaksanakan sholat istisqa, diimami oleh Syekh Mundir bin Said. Dan dalam waktu yang relatif singkat Allah memenuhi janjinya, diturunkanlah hujan di kawasan Cordoba itu, Kurtuba itu. Semakin takutlah Khalifah An-Nasir untuk berbuat dolim itu. Gak mau dia. Takut rahmat Allah tertahan kembali. Sampai di sini jawabannya sudah jelas. Pemimpin mana yang sudah diikuti adalah pemimpin yang menyediakan dirinya untuk menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin bertanya, ulama mana yang harus diikuti, kan begitu? Adalah ulama yang berani menyampaikan nasihat. Ya. Karena ulama itu bukan penyaji tontonan, tapi pemberi tuntunan. Ari tontonan mah yang disampaikannya harus sesuai pesanan. Umpamanya saya diundang untuk berdangdut, penyanyi dangdut ya. Saya kan orang Tasik, jadi suka tuh Bang Haji Romai Rama sama Ustaz Slamet. Ya, Ustaz Slamet kan Bang penyanyi dangdut dia dari tahun 90-an ya. Terus malah saya nyanyi pop di Baledogan atuh. Itu tontonan. Maka penonton mah tidak pernah berubah dari dulu anggar penonton. Aya teu kasebutnakeun penonton Persib jadi pemain asa eueuh. Ya ada. Terus dia setia, ya setia tuh, dia maunya kepada band ini gini, tetap aja jadi penonton. Tapi ulama itu harus memberikan tuntunan, menuntun di situ. Yang namanya menuntun kalau berbahaya, tuntunannya agak keras dia. Dijewang seorang Tasik, kan begitu. Karena ulama itu bukan memberi tontonan. Makanya liur kadang-kadang ayeuna makan di orang aya namanya ustadzotainment gitu, ustad penghibur. Ya, menjadi religiotainment. Kan sedih saya ada ustad parbut jeung panitia pengajian urusan honor eta cenah. Aya uang muka segala rupa di kumaha eta teh. Ya, ieu cenah uang muka cek panitianya minta ganti rugi. Karena gak jadi datang kan begitu ya. Terus si ustadznya mengatakan sebelum naik panggung judulnya begitu, harus sudah dilunasi. Masya Allah begitu. Itu kan umat dan ustadz sama-sama tidak mengertinya di situ. Bagaimana mungkin akan memberikan tuntunan gitu? Kalau tontonan mah iya. Kalau tontonan iya. Tanya tuh artis, berapa sekarang kalau artis lagi terkenal gitu ya? Berapa sekali manggung? Ya 250 juta. DP 100 juta. Nanti sebelum naik lunas 150 juta. Kan begitu. Makanya si artis itu berusaha untuk sehat. Dan yang menjadi komoditasnya kan suara. Matak nukar itu mah artis mah tara juga bapak-bapak ibu-ibu taruang ladan pika seseha gitu moal. Da ieu habis ieu ya. Karena nanti begitu nyanyi suaranya berubah karena habis makan cobek gurame ditambah goreng petai. Ustaz selamat ya situ. Terus sambal gitu ya, beuki sesehah, beuki heroik gitu situ. Enggak, mereka menjagakan situ. Dan yang namanya tontonan, mereka berpakaian sedang tidak boleh mengecewakan penonton. Makanya kan ada konsultannya, harus pakai ini, pakai ini. Ari Ustaz mana lain rek nonton pakaian. Yang penting bersih, rapih, kan begitu. Ya. Jadi Ustaz mah gak perlu begini. Nanya si Ustaz mah eta bajuna eta wae, enggak apa-apa. Karena bukan artis mah pasti diomongkeun. Makanya artis itu kalau satu hari dia 3 kali panggung, bajunya juga bukan saja 3, bisa 15 teman. Tiap lagu dia itu ya, ganti. Gak apa-apa. Malah nanti ustadz itu bisa jadi keriak. Mamanya, aduh tadi teh buat baju umatnya baju iya, kayak orang pengajian. Aduh emaknya baju iya. Enggak saya.
Biasa-biasa aja. Kenapa? Kadang-kadang kita itu juga umatnya salah mendidik gitu, ustadznya menjadi seperti itu. Umat itu juga harus membantu untuk terus mengarahkan kepada ustadznya agar pembicaraan dan perbuatannya itu betul-betul selaras. Betul-betul selaras. Makanya Rasulullah SAW, beliau kalau bicara itu tidak panjang-panjang, beliau pendek-pendek aja. Saya takut menyalahi Rasul, maka saya gak mau panjang-panjang lagi ya. Rasul itu gak panjang-panjang, tapi semuanya daging gitu ya. Itu. Terlebih-lebih lagi kata orang Prancis, kalau berbicara di hadapan orang-orang pinter, jangan terlalu panjang, menghina namanya. Saya yakin di sini adalah orang-orang pinter. Saya tidak mau menghina orang-orang yang pinter. Kesimpulannya, sekali lagi, pemimpin harus diikuti, sudah ada jawabannya, yaitu pemimpin yang mau menerima nasihat dari para ulama, dan ulama mana harus diikuti adalah ulama yang berani menyampaikan nasihat kepada penguasa sekalipun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.